warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat Bapak Muhammad Solahuddin SSN MT selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Yang kami hormati Dr. Yuryawan M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Diah Retno selaku dosen Kriya Keramik. Yang kami hormati Bapak Jangkung Putra Pangestu selaku dosen Tata Kelola Seni. Yang kami hormati tentunya juga para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa yang kami banggakan peserta yang sudah sangat antusias hadir di ruangan ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Gedung Sasana Ajiasa Lantai 2, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka acara yang luar biasa, Simposium Katulistiwa 2024 dengan mengusung tema Mupakara Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas. Boleh tepuk tangan lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Simposium Katulistiwa merupakan forum global yang dirancang sebagai arena pertemuan bagi para praktisi, pekerja, pemerhati dan juga peneliti di bidang seni rupa serta kebudayaan di negara-negara sekitar kawasan Katulistiwa. Simposium Katulistiwa 2024 memilih topik tentang kerja perawatan. Bapak dan Ibu, topik tersebut berangkat dari pertanyaan besar tentang bagaimana cara merawat solidaritas antar warga di tengah kondisi krisis ekologi dan ketimpangan ekonomi saat ini. Pertanyaan yang membayangkan kerja-kerja perawatan menjadi dasar untuk menghadirkan dan menumbuhkan solidaritas antar warga secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, Simposium Katulistiwa 2024 Mupakara Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas diselenggarakan oleh Yayasan Bienal Yogyakarta dan dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Dana Indonesiana, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Paniradya Keistimewaan Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan juga Kampung Matraman. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu menyukseskan acara kita pada hari ini. Yakni terima kasih kepada Buku Seni Rupa, Harian Jogja, LPM Ekspresi, Magdalene, Mayang.co, Radar Jogja, Visiting Jogja, dan LPM Natas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memulai agenda kita pagi hingga sore nanti, marilah bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Bapak dan Ibu kami informasikan, di ruangan ini bebas asap rokok. Apabila diperlukan, ruangan untuk merokok tersedia di sisi utara dan sisi selatan ruangan. Panel pertama pada pagi hari ini mengangkat tema konservasi, arsip, dan perawatan warisan budaya. Pada panel ini nantinya kita akan bersama membicarakan mengenai perspektif serta praktik tentang perawatan warisan budaya dalam relasinya dengan krisis multidimensional yang sedang terjadi.
Pada panel ini akan dimoderatori oleh Mas Fajar Wijanarko dan juga pembicara kita yang luar biasa nanti ada Mbak Agni Malagina, Mas Sopandu Manurung dan Mas Budiman. Untuk mengawali agenda kita pada pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu, panel pertama akan dimoderatori oleh Mas Fajar Wijanarko. Beliau merupakan lulusan sastra Jawa yang menempuh pendidikan praktis non-gelar di bidang permusiuman, sejarah dan cagar budaya. Fokus produksi karya pamerannya dilakukan di Keraton Yogyakarta dengan pembacaan berbasis manuskrip sebagai sumber primer. Beliau juga merupakan kurator dari pameran manuskrip Keraton Yogyakarta yang bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Inggris tahun 2019. Buku pertama yang beliau tulis berjudul Wastra Lengkara, Literasi Busana Bangsawan Yogyakarta dan diterbitkan oleh Perpusnas tahun 2021. Buku kedua berjudul Serat Martasiah, Sastra Perempuan awal abad 20 yang diterbitkan oleh BRIN tahun 2022. Selain itu, di samping menjadi seorang kurator, beliau juga berperan sebagai tenaga ahli dalam kegiatan pengembangan Living Museum berbasis kawasan dan masyarakat di kota Yogyakarta. Di sisi lain, beliau juga aktif terlibat dalam pameran-pameran seni seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta maupun Jogja Photographic Festival dan tentunya festival-festival seni budaya lainnya. Untuk itu, beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita Mas Fajar Wijanarko. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fajar Wijanarko. Cek, ya. Saya izin duduk dan berada di atas panggung yang rasanya ini nampak berjarak dengan hadirin sekalian, Andetolan yang hari ini hadir di kegiatan Simposium Katulistiwa. Dan ini menjadi satu kesempatan yang cukup berharga dan cukup terhormat bagi saya untuk bisa memandu pada kegiatan kali ini.
merupakan kegiatan kedua di sesi pertama yang akan mengusung topik konservasi arsip dan perawatan budaya. Saya rasa fokus pada kegiatan kali ini sudah ditimbang dengan begitu matang oleh panitia untuk menghadirkan sebuah keberagaman perspektif serta praktik perawatan warisan budaya yang berelasi dengan krisis multidimensional. Beberapa waktu terakhir yang kerap kali kita temui atau justru malah kita normalisasi sebagai bentuk dari bagian pertumbuhan masyarakat sendiri. Kerja perawatan baik itu preventif maupun kuratif seperti halnya proses menanam kebaikan, merawat identitas dan menuai masa depan yang berbudaya dalam konteks yang seluas-luasnya. Dan harapannya ini menjadi sebuah wacana yang terus bertumbuh, berkembang, yang terus didiskusikan sebagai bagian dari idealisme kehidupan di sosial masyarakat. Dan pada sesi ini, izinkan saya untuk dapat membacakan terlebih dahulu 3 narasumber yang akan membagikan pengalaman mereka pada praktik-praktik kerja serupa atau praktik-praktik konservasi. Narasumber pertama atau pembicara pertama, beliau adalah, saya menyapanya dengan Mbak Agni Malagina. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang juga merupakan pendiri dari Yayasan Lasem Heritage tahun 2018 setelah kerja di Lasem sejak 2015. Ia juga merupakan salah satu sosok pada 95 perempuan tangguh dan inspiratif yang ditulis oleh Kementerian Perempuan, Pemberdayaan dan Perlindungan. Saat ini banyak menyumbangkan pengalamannya sebagai fasilitator warisan budaya tak benda Indonesia dari unsur komunitas untuk Kemendikbud-Ristek. Mbak Agni nantinya akan membicarakan arsip museum dari Nyah Lasem dalam konteks pelestarian, nilai penting dan warisan budayanya. Sementara pembicara yang kedua atau narasumber kedua adalah Mas Sopandu Manurung. Beliau adalah lulusan dari program studi pasca sarjana pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM. Sopandu Manurung berpengalaman dalam kerja-kerja seni, terutama seni musik dari Batak Toba. Saat ini secara independen melakukan kerja pelestarian sebagai praktisi dan pengkaji musik Batak, dan pada tahun 2022 mendirikan Kawan Pustaha sebagai ruang belajar kolektif tentang studi Batak bersama beberapa rekannya. Sopandu Manurung akan membicarakan tentang keberadaan Kawan Pustaha dan upaya eksploratif kolaboratif mencari jalan pulang pengetahuan leluhur dalam Pustaha Batak. Dan pembicara terakhir atau narasumber terakhir adalah Mas Budiman. Beliau adalah kurator prasejarah Museum Nasional Indonesia. Merupakan lulusan dari program Erasmus Mundus Master Student of Prehistoric and Quaternary at Universitat Rivera, Virgili, Tarragona, Spanyol. Pengalaman kerja di dunia permusiuman begitu berderet. Kajian terbaru yang dikerjakan pada tahun 2022 berfokus pada topik terakota di Pulau Jawa dan Bali. Sementara pameran teranyar di tahun yang sama bertajuk The Truth Inside You, alunan kisah tentang perempuan di Museum Nasional Jakarta. Mas Budiman akan banyak bercerita tentang koleksi Museum Nasional dan proses repatriasi. Tanpa perlu panjang lebar, mohon izin untuk mengundang 3 narasumber yang terhormat diiringi dengan tepuk tangan narasumber dan seluruh. Boleh Mbak Agni, Mas Sopandu Manurung dan Mas Budiman untuk bergabung ke atas panggung. Ya, hari ini Mbak Agni menjadi perempuan di antara kami laki-laki di sesi ini, betul. Dan
Saya rasa ini juga sudah dipertimbangkan oleh panitia bahwa Mbak Agni menjadi pembicara pertama sebagai first lady di sesi ini, dan tanpa perlu panjang lebar 20 menit untuk Mbak Agni bisa menceritakan tentang museumnya Lasem. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Sepertinya saya pengen petakilan di bawah supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu yang hadir, Mas Mbak semua. Perkenalkan, nama saya Agni Malagina. Saya dari Yayasan Lasem Heritage dan juga mewakili pengelola museumnya Lasem di Lasem Kabupaten Rembang. Mungkin bertanya-tanya, di mana sih Lasem gitu ya? Lasem ada di pantai utara Jawa, tepatnya dari Semarang kita ke timur ke arah Tuban dan Surabaya. Nanti setelah 3 jam perjalanan Bapak Ibu akan tiba di sebuah kota kecil namanya Lasem, bagian dari Kabupaten Rembang. Lasem ini sebuah tempat yang menurut saya tempat yang sangat bersejarah karena Lasem punya banyak lapisan kebudayaan dari masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, masa Majapahit, kemudian masuk ke era kolonial dan terjadi banyak kelindan dari kebudayaan seperti tadi yang saya sebutkan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, Eropa, dan bahkan sampai sekarang karena memang juga Lasem merupakan salah satu titik di jalur pelayaran maritim kuno atau mungkin yang sering kita dengar dengan jalur rempah. Nah, saya bersama teman-teman di Lasem sudah bergiat sejak tahun 2015, baru-baru saja sebenarnya, tapi kemudian kami mencoba untuk mengangkat isu kebudayaan di sana ya, karena kebetulan pertama kali saya masuk ke Lasem tahun 2015 yang saya lihat adalah tangible heritage-nya atau bangunan-bangunan kuno dan kawasan kota yang menurut saya luar biasa ya. Saya peneliti dari bidang ilmu sinologi atau ilmu tentang Cina dan saya datang ke sana memang untuk meneliti kebudayaan Tionghoa Indonesia di Lasem dan saya melihat sebuah kawasan kota yang begitu masifnya dengan sekitar 253 bangunan kuno yang bentuknya villa. Jadi berbeda dengan permukiman Tionghoa di kota-kota besar seperti di Jogja mungkin Anda lihat di kawasan Malioboro bangunan masifnya adalah ruko ya, tetapi kalau di Lasem kita tidak bisa menemukan ruko ukuran 4 kali 20 meter ke belakang gitu ya, tapi kita hanya bisa menemukan rumah-rumah villa besar dengan minimum luas tanahnya 1.500 meter persegi. Jadi memang ini kota orang kaya pada masanya dan disebut kota Corong Candu alias tempat pendaratan narkoba ketika era Hindia Belanda. Hanya ada 3 kota di Indonesia waktu itu di Hindia Belanda, yaitu Lasem, Rembang, dan Juwana. Nah tinggalannya adalah yang termasif tangible heritage-nya bangunan-bangunan kuno yang terakhir disurvei oleh Kemendikbudristek tahun 2021 karena kami sedang berproses menuju kawasan cagar budaya nasional. Tetapi tidak hanya itu, di Lasem juga memiliki peninggalan intangible heritage-nya seperti batik, mungkin Bapak Ibu kenal batik Lasem, batik pesisiran, kemudian wayang, kami punya wayang gagrak pesisiran yang terancam punah kondisinya, dan juga beberapa kesenian lain seperti patol, olahraga tradisional, permainan anak, dan lainnya. Saya mewakili Yayasan Lasem Heritage ingin cerita tentang arsip museumnya Lasem, sebuah renungan konservasi yang kami hadapi. Tadi disebutkan ada isu ya, ada isu-isu tantangan berat. Nah, dalam pengalaman kami di Yayasan Lasem Heritage, isu terberat adalah bergiat dengan komunitas gitu ya. Bagaimana kemudian kita akan merespon isu-isu lingkungan hidup, iklim, panas, limbah batik, sungai kami yang tercemar, pesisir kami yang kena abrasi setiap tahun, paling tidak 2-3 meter itu laut kami di pesisir termakan ya, walaupun tidak separah Demak tetapi nyata kami menghadapi hal-hal seperti itu. Belum lagi gunung yang kemudian deforestasi, sumber air baku berkurang, dan itu dihadapi oleh kota kuno Lasem. Slide berikutnya, ya kami Yayasan Lasem Heritage fokus di 2 kegiatan besar ini, pelestarian cagar budaya sebagai kawasan kota perkotaan, termasuk konsep urban heritage conservation yang kami lakukan dengan ahli-ahli arsitek, ahli pelestari dan lain-lain. Kemudian kami juga fokus pada pelestarian warisan budaya tak benda WBTB, termasuk kesenian, batik, ekspresi seni dan seterusnya. Dan dimensi kegiatan kami cukup besar, yaitu di pelindungan seperti penyelamatan dan lain-lain, pengembangan
pengembangan, riset, penelitian, kemudian di pemanfaatan tidak hanya terbatas untuk pariwisata saja, karena berat sekali tantangan kami di LASEM ini, begitu ngomong pelestarian maka pemanfaatannya pasti pariwisata. Padahal pariwisata itu hanya satu bagian kecil dari pemanfaatan warisan budaya kita. Ini yang harus kami terus komunikasikan ke warga, bahwa pelestarian ini bukan soal pariwisatanya. Karena dilihat di Instagram, wah ini brandingnya Kesengsem Lasem, Yayasan Lasem Heritage promosi pariwisata. Padahal sebenarnya tidak. Kami branding Kesengsem Lasem pada awalnya adalah ingin menarik perhatian kembali warga Lasem untuk mencintai warisan budayanya yang biasanya kan orang hidup di dalam kawasan cagar budaya atau warisan budaya akan bilang, hari-harian kami hidup sama ini kok, nggak ada istimewanya. Tapi begitu dilihat orang luar, cuan semua gitu. Seriously, ini orang luar melihat Lasem adalah kota dengan potensi emas gitu, luar biasa. Nah, kemudian ketika orang mulai diperkenalkan, ini pariwisata, maka pariwisata itu seolah jadi sesuatu yang megah, hingar-bingar gitu ya, dan jadi satu solusi untuk yang namanya peningkatan ekonomi. Padahal kalau sumber warisan budayanya tidak terawat atau bahkan hilang, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk pariwisata. Nah, itu yang selalu kami coba arahkan, sehingga kegiatan kami sebagian besar di 4 core ini, dan ini sesuai dengan undang-undang baik itu cagar budaya maupun pemajuan budaya. Cukup berat, tetapi saya senang bahwa kami didukung oleh banyak pihak, rekan-rekan, teman, warga, jaringan yang kemudian mendukung, mengambil porsi-porsi, mengembangkan dan mengerjakan kegiatan ini. Termasuk saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Alia, Yayasan Jogja Bienal untuk selalu mendukung kami. Lanjut. Nah, arsip di kami di Museum Nyah Lasem saat ini mungkin ada satu hal yang menarik. Kami baru saja mendapat penghargaan Register Nasional Memori Kolektif Bangsa Indonesia, sebuah arsip, koleksi arsip yang menampilkan bentuk jaringan dagang batik Lasem tahun 1900 sampai 1142 sebelum zaman Jepang. Kebetulan ini bagian dari riset saya, dan ternyata ketika kami mencoba bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, kami bisa mendapatkan pengakuan dari nasional, dan semoga arsip-arsip kami juga bisa mendapatkan perhatian yang lebih luas dari khalayak publik Indonesia. Karena penting sekali dalam Register Memori Kolektif Bangsa ini, kami bisa mendefinisikan bahwa arsip pun memiliki nilai penting. Contohnya nilai penting untuk yang menggambarkan kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan pada era itu tentang batik Lasem, nilai penting tentang spesifik tempat gitu ya, nilai penting, nilai-nilai kemanusiaan apa saja yang ada di situ, dan kemudian nilai penting yang terkait dengan kota, perkembangan kota. Kemudian juga identitas keindonesiaan yang dibentuk atau digambarkan oleh arsip jaringan dagang tersebut. Next. Nah, ini mungkin sedikit penjelasannya tentang NKB, yaitu memang arsip yang menjadi aset negara dan memiliki nilai penting khusus. Yang kami banggakan saat ini adalah sebenarnya koleksi arsip Nyah Lasem ini yang menjadi MKB 2004 yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia adalah arsip dari komunitas pertama yang mendapatkan penghargaan memori kolektif bangsa. Jadi kami ingin menyampaikan gini ya, saya sama Mbak Tarlen di sini kebetulan konservator kami di Nyah Lasem, kami selalu menggaungkan bahwa ini momen spesial gitu ketika arsip komunitas dari Lasem bisa menjadi memori kolektif bangsa. Mengapa tidak dengan arsip komunitas yang lain dari Medan, Batak, dari tempat-tempat lain gitu yang sebenarnya kelas kita marginal gitu ya, yang kelas terpinggirkan, bisa arsip kita diakui, dan harusnya ketika ini sudah diakui jadi memori kolektif bangsa, ada peran negara ikut merawat arsip tersebut. Walaupun tentu saja peran utama adalah peran kita sebagai komunitas yang memiliki arsip tersebut. Lanjut. Nyah Lasem, saya ingin perkenalkan sedikit, ini tampak museum kami, sebuah rumah kuno kecil, luasnya bangunannya hanya 200 meter persegi gitu ya, kemudian tanahnya juga hanya sekitar 1000 meter persegi saja, dan ini Om Santio yang kemudian seorang penggiat filatelis, pengumpul sampah. Kalau orang-orang Lasem menyebut beliau adalah pengumpul sampah, tapi bagi kami beliau adalah pengumpul harta karun berupa arsip, kertas, surat, perangko,
arsip-arsip dari rumah-rumah batik di Lasem tahun 1900, yang dimana mayoritas saat ini kalau saya berkunjung ke rumah-rumah kuno di Lasem, semua sudah membuang arsipnya dengan alasan rusak, tikus, dan lain-lain. Nah, museum ini jadi tempat bergiat kami di Lasem, kecil gitu ya, tapi kami senang karena komunitas bisa ngumpul, nggak hanya komunitas anak-anak muda atau periset, tetapi juga ibu-ibu, anak-anak kecil, karena kami juga kemudian didukung oleh Bank Indonesia Jawa Tengah untuk membuat rumah ini menjadi rumah kegiatan kreatif yang terinspirasi dari warisan budaya. Selain itu, kami mengelola guest house. Nah, guest house ini oleh Om Santio dari dulu selalu meminta pada saya untuk memberikan tempat bagi para peneliti, budayawan, atau seniman yang berkunjung ke Lasem. Terlebih waktu itu saya adalah peneliti kere ya, jadi tidak dapat funding banyak gitu, sehingga Om Santio selalu bilang, Agni, tinggallah di museumnya Lasem di guest house sampai kapanpun dan terbitkanlah, berproduksilah karya-karya Anda gitu. Jadi saya kemudian melanjutkan mimpi beliau untuk mendedikasikan museumnya Lasem ini untuk siapapun, terutama peneliti, budayawan, rekan-rekan yang ingin residensi di Lasem. Lanjut. Nah, koleksi arsip yang saat ini ada di museum kami terdiri dari 776 arsip statis yang saya riset sejak tahun 2022, dan sebenarnya ada 12 lembar kain batik Lasem kuno 1900 persis sampai era terkini. 12 lembar saja, tetapi kami kesulitan menanganinya karena tidak ada ahlinya. Yayasan Lasem Heritage terbatas untuk kerja-kerja perawatan arsip kami, 1 sumber daya manusianya, 2 kemudian sumber daya finansial, dan 3 sumber daya infrastruktur. Tetapi dengan demikian pun kami berusaha sebaik-baiknya untuk merawat benda-benda ini. 776 arsip lembar ini yang baru saya katalogisasi, masih tumpukan sampah yang lain masih ada. Lanjut. Nah, ini contoh peta jaringan dagangnya, dan ternyata masif sekali. Di Nusantara itu dari timur sampai barat, terakhir sampai di timur itu di Banda, kemudian luar negeri paling terdekat adalah negara jajahan Inggris ya, Malaysia, Singapura, dan ditemukan juga di area Sabah, sehingga jaringan arsip dagang jaringan batik ini begitu masif dan melibatkan banyak orang, tidak hanya orang-orang Tionghoa saja, tetapi ada orang Arab, ada orang India, orang Melayu, dan seterusnya, dan ini terekam dalam surat-surat ini. Ini baru dari arsip 1 rumah batik saja, seorang perempuan yang mengelola namanya Nyonya Lim Kyu-an. Ia mempunyai rumah batik yang surat paling tuanya itu sekitar 1918 yang saya temukan. Dan 1 rumah batik saja menguasai area pemasaran yang seluas ini. Sedangkan di Lasem pada tahun 1930 dilaporkan oleh Kat Angelino dalam Batik Rapot ada 120 rumah batik Tionghoa pada waktu itu. Dan total hanya Tionghoa saja, tidak seperti di Pekalongan, Solo, Jogja, di mana pengusaha batiknya beragam, ada Belanda, Arab, Jawa. Kalau di Lasem hanya Tionghoa saja, sehingga makanya kain batik Lasem mungkin pengaruh Tionghoanya sangat kuat. Lanjut. Ini cerita saja saya akan memperlihatkan. Nah, ini di Banda ada kain di Museum Des Alwi, ada kain yang ditulis batik Lasem abad 17, tetapi kami melihat ini bukan abad 17 karena 1600 tentu belum ada batik yang seperti ini, dan pengelola museumnya tampak memang tidak tahu infonya, tetapi mereka yakin betul itu dari Lasem, dan kami cocokkan dengan surat Nyonya Lim Kyu-an, ada rekap perdagangan yang sampai di Banda. Sehingga memang mungkin saja gitu ya, masif sekali era perdagangannya pada waktu itu di Pulau Rempah ini. Sehingga jalur rempah menjadi isu penting, catatan juga ya di tempat ini. Lanjut. Oh, mungkin ada video. Tapi bisa lanjut aja Mbak, 5 menit lagi. Yes, ini foto-foto yang kita cari di KITLV menampilkan ragam batik Lasem mulai dari area Sumatera, pantai timur, pantai selatan sampai ke Banda, sampai ke Pulau Timur, Rote, kemudian di bagian utara Sulawesi itu kita baru menemukan sampai ke Minahasa. Jadi beberapa tempat-tempat ini memang cukup intens menggunakan batik Lasem dengan kemudian mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita di Lasem bikin batik
untuk industri gitu ya, bahkan dipakai di rumahan pun juga biasa gitu. Tapi untuk daerah lain, kain batik lasem satu bisa dipakai untuk upacara-upacara ritual keagamaan atau adat seperti di suku Dayak dan lain-lain. Bromo, Tengger, Semeru juga menggunakan upacara kain lasem sebagai upacara adat dan seterusnya. Bahkan ada yang khusus menggunakan kain lasem untuk piranti seserahan wajib gitu. Nah ini kan fungsinya akhirnya di daerah-daerah berubah ya, menarik banget. Nah kami belum bisa mendapatkan hasil-hasil riset di luar seperti apa sih fungsi kain batik lasem. Bahkan di Sipirok, di Sibolga, batik lasem ini cukup masif di sana. Lanjut. Nah ini contoh tulisan tangannya, ada Abdul Muthalib, ada ada Ang Tantin, nanti ada lagi nama-nama Arab dan India di surat-surat yang lain. Sehingga kami mendapatkan kesan bahwa memang hubungan jaring dagang yang begitu lama 30-40 tahun ini dengan siapa-siapa aja ya, ini persahabatan ya, ini ada nilai kepercayaan ya, dan ini adalah identitas Indonesia gitu. Di masa lalu tanpa ada WA, tanpa ada email gitu ya, kita bisa berkomunikasi langgeng. Nyonya Lim Kyo An menggagas jaringan bisnis, merawat jaringan bisnisnya dengan orang-orang yang sangat berbeda etnisitasnya dan langgeng. Kami menemukan paling tidak 20 tahun era bisnisnya dengan satu provider atau satu distributor aja gitu ya. Lanjut. Nah ini juga salah satu arsip yang kami lihat, ada kode rahasia. Jadi di masa itu Nyonya Lim Kyo An membuat kesepakatan dengan satu distributornya menggunakan kode rahasia untuk berkomunikasi dengan dalam Telegram. Contoh misalnya ini ada polan. Polan itu kan kain pola gitu ya, boleh dikirim. Jadi kalau partnernya di Sibolga ngirim Nyonya Lim Kyo An, polan, liris, pindon. Jadi artinya boleh kirim, baru kirim sarung seperti biasa banyaknya, pindon kalau tidak bisa jangan dulu kirim sarung. Jadi ada kode yang menarik ya, kenapa? Mungkin saingan bisnis dan lain-lain. Tetapi dari kata-kata kode yang dipakai ini semua adalah motif-motif batik lasem di era itu. Kami mendapatkan pengetahuan itu lagi dan kami mencoba kemudian nanti merevitalisasinya. Lanjut. Macam-macam di sini ada kotakan, sisik, model, abu, bangan, biru, ukel, tanahan, tumpal. Ini semua adalah istilah-istilah batik lasem yang sekarang oleh pembatik-pembatik lasem yang sekarang mayoritas tidak digunakan lagi dan tidak tahu itu apa. Nah, belum lagi nanti ada pemesanan sarung kepala biru, badan oranye, badan jambon. Oh, udah warna-warni pada waktu itu. Nah, pengetahuan ini yang kami gali dari arsip karena orang-orang yang bergiat di batik era 1930 sudah tidak ada lagi. Tidak ada penuturnya gitu kan. Lanjut. Mengapa penting? Saya sampaikan tadi karena memang mempunyai nilai penting, jaringan dagang batik lasem berasal dari warga di Lasem. Kami mendapatkan sumber-sumber arsip ini lokal ya, tidak dari luar, memang dari rumah yang menganggap ini sampah gitu ya, tapi buat kita jadi berkah. Nah kemudian arsip ini juga berkaitan dengan history from below gitu ya, petit history lah, people history. Kemudian yang menarik arsip-arsip ini menggunakan 3 bahasa, bahasa Belanda, Melayu Tionghoa, bahasa Cina. Dan terakhir era 60-an menggunakan bahasa Indonesia. Jadi keragaman bahasa ini juga kita perhatikan. Lanjut, dengan kawasan cagar budaya, apakah arsip ini kontekstual dengan kawasan? Ya, dengan kota ya, karena tidak dipisahkan. Keberadaan kawasan cagar budaya Lasem dengan rumah-rumah kuno tidak dipisahkan dari keberadaan aktivitas batik dan kebudayaan yang lain. Nah, aktivitas batik nanti bisa beragam, ada menyangkut tentang pewayangan karena juragan batik ini kalau waktu istirahatnya atau waktu syukuran, kawinan menggunakan gamelan. Tidak musik Tionghoa, tapi menggunakan gamelan, wayang, ruatan juga menggunakan gamelan, wayang dan memanggil mudin. Nah ini menarik interaksi kebudayaan yang terekam dalam arsip. Nah lanjut, nilai pentingnya ini kita lewat tadi sudah saya sambil katakan, lanjut. Nah ini suasana kami melakukan pameran dari Juli kemarin hingga akhir Desember nanti. Pameran Memori Kolektif Bangsa, sedikit saja yang kami pajang tapi ternyata mendapatkan antusiasme pengunjung yang begitu besar ya, bahkan pengunjung juga bisa bermain, mengamati dan nanti menuliskan kartu-kartu lucu, experience bagi mereka. Lanjut.
Apa pemanfaatan yang kami lakukan? Satu, riset pengembangan bidang arsip, juga untuk warisan budaya tak benda, penciptaan karya seni dan produk ekraf. Kemudian bagaimana kita bisa memahami lingkungan hidup, ekosistem kota, sungai, pesisir, gunung, dan iklim yang sedang mengancam di kota kami. Dengan arsip ini kami berusaha untuk mengkaitkannya. Bagaimana sih kebudayaan ini bisa untuk membuat kita memiliki ketahanan dari isu-isu yang kita hadapi gitu ya. Nah kemudian kami juga menekankan pemanfaatan arsip ini berbasis komunitas, pemenuhan hak warga, dan mendorong tujuan pelestarian yang bersifat inklusif, berkeadilan, responsif gender. Lanjut, ini yang kami lakukan. Pertanyaannya, teman-teman itu di kalangan warga, ini very practical ya, teman-teman warga selalu nanya, apa sih pentingnya arsip buat kita? Sampah aja, buang aja. Emang bisa bikin kita kaya? Emang bisa bikin kita dapat uang? Selalu itu. Bahkan misalnya ngurus sampah, limbah. Emang dengan ngurus sampah, memilah sampah bisa bikin kita kaya? Selalu itu yang kami hadapi gitu ya. Dengan membuang limbah ke sungai, ini kan dibuang sedikit aja. Kami 5 liter aja kok kalau buang. Lah satu rumah batik 5 liter, 10 liter. Bertahun-tahun kami menghadapi limbah batik yang tadi itu menggampangkan gitu ya. Kasihan nih yang di pesisir, yang di Dasun, tambak garam, tambak udang, tambak bandeng. Airnya semua ngambil dari sungai. Dan sungai kami setiap tahun walaupun sedikit-sedikit dilalui oleh kimia batik ini, kan lama-lama menjadi bukit ya. Yang ini yang kesadaran seperti ini yang kami bangun bersama warga. Nah dari sini kami bilang, bisa nggak sih arsip untuk jadi ekraf, bisa nggak datengin cuan? Bisa. Kami sudah mencoba melakukan pendampingan selama 3 tahun belakangan, bagaimana gambar-gambar yang terekam di arsip, motif yang terekam di arsip, warna dan kembali ke warna alam bisa kami letakkan motifnya, teknik kunonya, direvitalisasi lagi dalam bentuk ekraf ini. Dan motif-motif yang dimunculkan adalah yang ini kiri motif baru tapi terinspirasi dari warisan budaya yaitu Masjid Jami Lasem dan keragaman akulturasi dengan Muslim, Tionghoa Muslim. Yang ini Phoenix Rempah ini dari Ibu Diana Sari, sepertinya beliau adalah dosen di ISI Yogyakarta yang menyumbangkan motif ini ketika kompetisi motif batik Lasem dan kami gunakan untuk kemudian produksi ready to wear atau daily wear. Lanjut. Nah, terakhir arsip ini menjadi inspirasi untuk penciptaan karya seni untuk teman di Lasem dan bagaimana kegelisahan kemudian gambaran tentang arsip kami tuangkan dalam batik Lasem ini. Ada pesan di situ dan ke depan bisa nggak sih bentuk-bentuk seperti ini menghasilkan uang dan insentif ekonomi untuk warga, ini yang harus terus digulirkan dan harus terus dipraktikkan oleh teman-teman di Lasem sehingga kami punya banyak mimpi gitu ya seperti pelestarian budaya dengan arsip menjadi bagian penting dalam konteks pelestarian kawasan di kota kami gitu ya, tidak hanya untuk satu bagian saja untuk industri batik saja tidak, untuk ekosistem batik saja tidak, tapi untuk kota dan kawasan sehingga bagi kami arsip statis, arsip apapun, artefak dan lain-lain merupakan hal yang penting untuk menuju gerak pelestarian berbasis warga. Mungkin dari saya ceritanya itu, terakhir slide-nya. Nah ini mungkin lebih ke refleksi kita, mampu nggak kita mengumpulkan arsip, sampai mana batasannya, jangan-jangan kita hanya mengumpulkan sampah aja. Semua arsip pengen kita masukin. Sepertinya Lasem punya temanya sendiri, perempuan Lasem, nyonya Lasem. Apakah kita akan mengumpulkan arsip yang tidak berkaitan dengan itu? Lalu bagaimana pendanaannya, bagaimana menyimpannya, bagaimana merawatnya, bagaimana ahlinya dan seterusnya. Apakah cocok dan terakhir apakah ada nilai ekonomi? Mungkin ini refleksi dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Agni. Saya tidak tega untuk kemudian memotong di tengah jalan karena sebuah kesatuan Mohon maaf agak melambat, memanjangkan waktu. Sebuah kesatuan informasi yang tidak patut untuk kemudian kami berhentikan. Selanjutnya kita berpindah ke pembicara yang kedua, Mas Sopandu yang nantinya akan bicara tentang Kawan Pustaha. Di waktu yang sama dengan tempo yang cepat kami harapkan untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan Kawan Pustaha. Monggo, Mas. Baik, saya kayak Mbak Ani juga ke bawah. Biar bisa lihat slide sebenarnya.
Oke, terima kasih semuanya. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin membacakan pengakuan dan rasa hormat. Pertama, kami ingin memberikan pengakuan dan rasa hormat kami kepada segenap hyang, spirit, energi yang sudah menjaga negeri ini hingga berada kini, para leluhur dan segenap insan yang sudah mendahului lebur jiwa raga, hingga kami kini berada bersama segenap masyarakat adat di berbagai penjuru Nusantara dan berbagai suku, warga bangsa, semua ras dan golongan yang menjalin kenusantaraan ini. Semua penghormatan kepada segenap hidup, alam raya, kemanusiaan, dan berlangsungnya kehidupan yang adil terus tumbuh mewujud. Tentu saja kami ingin juga memberi hormat kepada setiap insan yang turut serta membagikan energi baiknya untuk bangsa ini dan setiap kelompok masyarakat serta individu yang hingga kini masih memperjuangkannya. Dan satu yang tidak kalah penting, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala sumber daya dan sumber dana yang mewujudkan acara ini. Saya ingin menyapa teman-teman sekalian dengan sapaan dari Sumatera Utara. Horas, menjua-jua, jua-jua. Oke, next. Ya, di sini judul saya adalah Kawan Pustaka dan Upaya Eksploratif Kolaborasi Mencari Jalan Pulang Pengetahuan Leluhur yang tersimpan di lembaran pustaka. Ini adalah saya akan menceritakan tentang bagaimana kolektif ini Kawan Pustaka dalam praktik-praktik yang mengaktifasi bagaimana cara memulangkan pengetahuan leluhur yang tersimpan di dalam pustaka Batak. Next. Ya, insan apakah Kawan Pustaka ini? Kita terdiri dari 14 member. Kolektif ini antusias untuk belajar tentang perbatakan. Secara khusus saat ini kita sedang secara signifikan sedang mendekatkan diri kepada pustaka Batak, yaitu manuskrip kuno yang dari Sumatera Utara yang diwariskan oleh leluhur Batak. Kami terdiri dari 14 orang, 4 orang BTL, Batak Tembak Langsung. Ini artinya kami lahir dan besar di tanah Batak. Kemudian ada 8 orang BLP. BLP ini bukan Binsar Luhut Panjaitan ya. bukan Luhut Panjaitan juga. Batak lahir di perantauan. Kebanyakan dari member ini lahir di perantauan, dan ada 2 orang mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa ini mereka merupakan inisiator di awal-awal terbentuknya Kawan Pustaka. Oke, next. Nah, inilah wajah-wajah Kawan Pustaka. Bisa dilihat-lihat teman-teman, biar sekalian kenal dulu kan. Ini saya. Ini Batak Tembak Langsung, ini Grace, ini Tati, ini adalah salah satu di member Kawan Pustaka yang memang jurusannya latar belakangnya merupakan bersentuhan dengan filologi. Tapi uniknya dia belajar sastra Jawa, bukan sastra Batak. Nah, di Kawan Pustaka kami mendorong supaya dia memperdalam dan ingin menjadi filolog Batak muda. Semoga terwujud. Ya, kemudian ada Eskana Sibarani, ada Rio. Separuh dari Kawan Pustaka ini pernah berkuliah di ISI. 7 orang dari kita pernah berkuliah di ISI. Ya, ada Ripase juga yang cukup aktif di Binel juga. Dan inilah Mas Gigir, wajah Jawa, mas-mas Jawa yang salah satu yang menginisiasi juga. Ini juga Mas Nopel, mas-mas Jawa. Jadi kami patut bersyukur kepada mas-mas Jawa yang memantik kami, bang-bang Batak ini untuk kembali
melihat betapa ironinya Pustaka Batak saat ini. Oke, next. Pustaka Batak, apakah itu Pustaka Batak? Mungkin teman-teman ketika meng-Google akan langsung muncul yang saya berikan di halaman pertama tadi. Pustaka Batak itu adalah naskah kuno Batak yang ditulis pada kulit kayu alim, sering juga disebut gaharu. Teman-teman pasti kenal gaharu, yang dilipat-lipat menyerupai alat musik akordeon. Itu secara bentuk fisiknya. Pustaka Batak ini adalah media untuk menuliskan berbagai pengetahuan dan keilmuan para leluhur masyarakat Batak. Ramuan obat, astronomi, ilmu perbintangan, nujum, ramalan, tata cara bermasyarakat, dan sebenarnya masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain di dalamnya. Karena apa? Karena kita juga belum mengulik sedemikian rupa ribuan manuskrip yang eksis saat ini. Mungkin perlu saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini dia contohnya Pustaka Batak. Ini pustaka ini dibuat oleh guru kami, Datu Curliman, yang membimbing kami saat ini. Yang sebelumnya kami di kawan pustaka hanya yang bisa aksara Batak itu cuman saya, itu pun sitik-sitik. Sekarang kami bisa membuat pustaka. Setelah belajar dari Jorliman, kami bisa membuat pustaka sendiri. Dan saat ini dari 14 member 10 orang sudah, ya meskipun dalam pasti punya kekurangan dalam membaca, tapi sedang mencoba membaca dan transliterasi pustaka-pustaka yang ada di yang didigitalisasi oleh museum-museum yang ada di seluruh dunia. Oke, next. Nah, ada apa dengan Pustaka Batak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat fundamental. Emang kenapa dengan Pustaka Batak? Saat ini bisa dibilang pengetahuan Pustaka Batak yang diturunkan dari leluhur, dari datu ke anaknya ataupun ke muridnya itu bisa dibilang dalam tanda kutip terputus. Karena ya tentu saja banyak faktor, utamanya adalah kolonialisasi, kristenisasi, islamisasi, dan berbagai macam arus globalisasi, modernisasi yang ya tidak bisa kita bendung. Oke, next. Nah, ini adalah keberadaan Pustaka Batak saat ini. Menurut data yang dituliskan oleh Henry Kember dan Oman pada tahun 99, Pustaka Batak saat ini, ribuan Pustaka Batak itu tersimpan di 18 negara. Ada di sini, bisa teman-teman lihat. Dan yang paling banyak itu adalah di Belanda dan di Jerman. Nah, tapi 2 tahun yang lalu seorang filolog Batak berkebangsaan Italia, namanya Monaco tapi dia menyebutkan bahwa terdapat 19 di 19 negara. Dia menambahkan nomor 19 di Ukraina. Nah, kemudian beberapa 2 bulan yang lalu ketika Universitas SOAS mengundang Leibniz dan kawan pustaka di IFA, seorang mahasiswa kandidat doktornya menjumpai kami dan menjumpai saya secara pribadi. Dia menyebutkan di Singapura itu ada sekitar 2 atau 3 pustaka Batak di museumnya. Saya sempat kerja di sana. Nah, oleh karena itu data kita bertambah jadi di 20 negara. Nah, ironisnya sekitar 2000-an pustaka ini lebih banyak malah di luar daripada di Indonesia. Di Indonesia itu dari data yang kita baca-baca, informasi-informasi dari berbagai literatur itu paling sekitar 10%. Itu kan sangat apa ya, menyedihkan ya bagi kita. Kok bisa manuskrip yang berisi pengetahuan leluhur saya lebih banyak malah di luar negeri gitu, di museum-museum yang bukan di tanah kelahirannya, di mana pustaka itu dibuat gitu. Itu kan menjadi fakta
yang menyayat hati lah bagi saya secara pribadi. Saya yakin teman-teman juga di kawan Pustaha pasti itu adalah keresahan-keresahan kita sebenarnya di situ. Kenapa pengetahuan-pengetahuan leluhur itu bisa sampai di sana? Terus kenapa bisa terputus? Oke, kemudian next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ketika kita bertanya ini kepada berbagai kalangan, akan muncul jawaban-jawaban yang beragam juga. Dan jawaban yang paling sering adalah pulangkan. Ayo kita suarakan supaya Pustaha itu dipulangkan. Nah, tetapi kawan Pustaha ingin mencoba melakukan praktik-praktik bagaimana merespon Pustaha ini agar hidup kembali di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah generasi muda saat ini. Kemudian next. Nah, akibat dari keresahan-keresahan yang terjadi, fakta yang terjadi, ya kita tidak bisa hanya bersedih. Mengapa saya harus belajar lagi kepada Van der Tuuk yang merupakan Bapak Filologi Batak? Saya juga harus belajar ke Uli Kojok, seorang Jerman. Saya juga harus belajar ke Roberta Jolo. Ya, menurut saya itu adalah fakta yang harus kita terima, bahwa kita belajar Pustaha Batak itu ya karena mereka meneliti lebih lengkap dan kompleks, ya karena sudah terputus, ya mau tidak mau kita harus belajar kepada mereka. Kemudian inilah upaya-upaya eksplorasi kolektif kawan Pustaha, eksplorasi kolaborasi, bagaimana kita mencari, menggali, menelusuri apa sih problem-problem sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan bersama, mencari teman-teman muda untuk duduk bersama, minum kopi, diskusi, ngomongin Pustaha, minum tua dan segala macam. Itu adalah hal yang kita lakukan. Dan salah satu langkah pertama yang menurut saya sangat efektif, yaitu adalah Batu Akba, itu baca tulis aksara Batak. Jadi di Bausasran di Rumah Lepets, kawan Pustaha setiap hari Rabu kita melakukan kegiatan namanya belajar aksara Batak, baca tulis. Nah, ini sudah sekitar 2 tahun kita melakukannya, ya cukup intens, dan hari Rabu itu menjadi hari sakral bagi kawan Pustaha. Ini menjadi sebuah roh di mana di sini terjadi pertukaran informasi tentang Pustaha Batak, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan berelasi dengan teman-teman orang Batak, berelasi dengan intelek-intelek ataupun filolog Batak, juga kepada komunitas-komunitas Batak lainnya. Kemudian membangun jejaring dengan museum-museum pengoleksi Pustaha, komunitas Piket Budaya Batak, filologi Batak, dan yang utama adalah kepada masyarakat pemangku nilai. Nah, ini adalah hal yang menurut kami tidak sulit dan tidak gampang juga, adalah berkomunikasi dengan pemangku nilai. Ini adalah kita perlu mencoba berbagai cara untuk melakukan pendekatan, bagaimana supaya mereka mau membuka keresahannya, ataupun bagaimana teman-teman kita di Tanah Batak mau memberikan informasi gitu. Itu adalah perlu melakukan berbagai cara, dieksplorasi aja berbagai macam cara. Kemudian menciptakan ruang dialog dengan masyarakat pemangku nilai, ini tadi yang cukup penting. Kenapa? Bahkan di tahun lalu dalam proyek Arus Balik bersama dengan Lifepads, kami bertemu dengan masyarakat pemangku nilai, tokoh-tokoh adat, dan ternyata ada beragam pendapat, bahkan ada yang tidak tahu apa itu Pustaha Batak. Itu kan sangat ironis sekali. Orang Batak tapi nggak tahu apa itu Pustaha Batak. Nah, ini yang coba mau kita sampaikan kepada teman-teman, khususnya generasi-generasi muda di Tanah Batak. Kemudian juga menciptakan ruang untuk merespon Pustaha Batak dari berbagai latar belakang ketertarikan setiap individu. Ini yang sering kita lakukan. Oke, next. Oke, repatriasi. Dalam konteks repatriasi, kawan Pustaha ingin mengambil langkah memulangkan pengetahuan di dalam Pustaha. Jadi sebelum artefak itu pulang ke Tanah Batak, pengetahuan di dalamnya dulu yang kita pulangkan gitu, atau sering kita sebut sebagai rematriasi pengetahuan.
Next. Ini adalah salah satu repatriasi pustaka yang nyata dilakukan oleh kaum pustaka. Pada tanggal 17 kita mengadakan diskusi mencari jalan pulang pustaka, dan di tahun berikutnya setahun persis di tanggal 17 kita menerima pustaka dari seorang kolektor Jerman. Ini adalah keberhasilan yang sangat nyata di mana repatriasi artefak dilakukan langsung oleh masyarakat biasa, kolektif yang sangat lucu ini. Oke, next. Oke, ini pustakanya ini bisa dilihat. Oke, lalu lanjut. Oke, kesimpulan dan refleksi, praktik-praktik sederhana ini adalah permulaan dan langkah panjang dalam mempersiapkan jalan pulang penangkutan leluhur ke tempat yang semestinya. Ini adalah jalan panjang bagi kami sering bercanda, kita harus tidak boleh mati 50 tahun ke depan. Itu perjanjian kami di bawah apokat, bawah sasaran. Kawan pustaka dalam hal ini ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap aksara, setiap lembaran pustaka adalah denyut kehidupan yang menunggu untuk kembali berletak di tengah masyarakat yang melahirkannya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, menyambung cerita tentang repatriasi dari Mas Sopandu, Mas Budiman akan cerita tentang repatriasi yang saat ini sedang masif dilakukan oleh Museum Nasional. Monggo, Mas Budiman. Baik, terima kasih Mas Fajar. Izin untuk di depan karena dua pembicara sebelumnya juga sudah berbicara on the floor. Terima kasih Bapak Ibu, izinkan kami di sini untuk sekedar berbagi cerita terkait dengan proses repatriasi koleksi Museum Nasional yang berasal dari proses repatriasi oleh pemerintah Indonesia. Baik, langsung aja. Baik, secara harfiah repatriasi ini merupakan proses pengembalian, tapi dalam konteks kali ini pengembalian benda cagar budaya yang ada di Belanda yang merupakan memiliki sejarah dulunya diambil oleh Belanda pada masa kolonial seperti itu. Dan tidak hanya barang semata yang dikembalikan, tapi repatriasi ini mempunyai misi mengembalikan identitas dan kekayaan bangsa yang diambil oleh kolonialis Belanda ke pangkuan Ibu Pertiwi seperti itu. Dan ini merupakan proses yang sangat panjang Bapak Ibu. Next. Jadi sejatinya bahwa proses ini sudah didahului, sudah dijajaki oleh para pendiri bangsa. Ini sudah terjadi tahun 49 ketika konferensi meja bundar digagas seperti itu, sudah ada pasal terkait dengan pengembalian benda cagar budaya ke Indonesia, namun baru terrealisasi pada tahun 1972. Sebelumnya Muhammad Yamin juga sudah berkoar-koar untuk mengembalikan salah satunya tengkorak Homo erectus yang ada di Belanda untuk dikembalikan ke Indonesia. Namun baru terrealisasi pada tahun 1972 di mana Ratu Belanda mengembalikan Nagara Kertagama, kitab Nagara Kertagama merupakan kitab yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia, terutama bagi Kerajaan Majapahit ke Indonesia dan sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional. Kemudian saya akan mencoba berbicara pada slide ini dengan frame-frame yang merah itu. Event-event penting seperti itu. Kemudian tahun 78 Belanda mengembalikan sejumlah benda cagar budaya ke pangkuan Indonesia. Salah satunya yaitu arca Prajna Paramita yang sangat cantik yang merupakan simbol dari puncak kejayaan seni arca di Indonesia, yaitu abad ke-13 dari Kerajaan Singosari. Kemudian juga dikembalikan 3 pusaka dari Pangeran Diponegoro, yaitu pelana kuda Kiai Jendayu, kemudian ada tombak Kiai Rondan dan payung seperti itu. Dan ini ketiga pusaka Pangeran Diponegoro itu sebelumnya disimpan di Museum Brongbeek. Dan Belanda menjara atau merampasnya ketika Pangeran Diponegoro disergap atau diambus di salah satu pegunungan di wilayah Kedu seperti itu. Selain itu juga pada tahun ini dikembalikan sekitar 243 harta dari Kerajaan Lombok, dari Puri Cakranegara Lombok yang
waktu itu diserang oleh Belanda dan dibumi hanguskan pada tahun 1894. Kemudian lama setelah itu proses repatriasi ini vakum dan kemudian kembali pada tahun 2015. Ini sebetulnya bukan inisiatif antar negara, tapi inisiatif dari keluarga yang merupakan ahli waris yang memegang tongkat Pangeran Diponegoro mengembalikan ke Indonesia melalui Museum Nasional seperti itu. Kemudian setelah itu ada lagi pengembalian pada tahun 2019. Ini kembali bukan merupakan sebuah negosiasi yang alot antar dua negara, tapi ini merupakan keinginan dari Belanda untuk mengembalikan beberapa artefak atau beberapa koleksi Museum Nusantara di Delft. Kenapa? Karena museumnya bangkrut, Bapak Ibu. Jadi bangkrut, selama ini museum itu menyimpan beberapa koleksi-koleksi dari Indonesia dengan tujuan untuk sebagai media ajar kepada para pegawai Batavia, para pegawai kolonial. Sebelum dia tiba ke Indonesia, mereka belajar dulu terkait dengan budaya, bangsa, masyarakat, dan apapun itu terkait dengan Indonesia di museum ini, seperti itu. Kemudian pada tahun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan membentuk sebuah komite tim yang disebut Komite Repatriasi, diketuai oleh Bapak Wisaka Puja. Sangat intens bernegosiasi dengan pemerintah Belanda untuk mengembalikan beberapa artefak yang ada di Belanda, seperti itu. Pada tahun 2003, tahun kemarin, berhasil dikembalikan sekitar 4 arca Singosari yang selama ini tersimpan di Leiden, di Volkenkunde Leiden. Kemudian ada 132 koleksi Pitamaha. Ini sebetulnya di luar konteks dari perjanjian repatriasi, karena ada satu klausal perjanjian kalau tidak salah, benda-benda yang dikembalikan itu adalah benda-benda hasil rampasan perang. Seperti itu. Tapi Pitamaha itu disertakan karena memang selama ini ada di Belanda dan mumpung eventnya ada, sekalian dikembalikan ke Indonesia. Kemudian pada tahun lalu juga ditambahkan berhasil dikembalikan 335 harta karun jarahan dari Puri Cakranegara Lombok sebagai pelengkap dari artefak yang sudah dikembalikan pada tahun 78, seperti itu. Kemudian baru bulan kemarin, pada akhir September kemarin, sudah tiba sekitar 4 arca dari Singosari dan sekitarnya. Kemudian beberapa koleksi yang merupakan jarahan dari Puri Kelungkung di Bali, seperti itu. Oke, lanjut. Timelinenya ini sekilas terkait dengan koleksi-koleksi yang sudah dikembalikan. Ini Nagara Kertagama yang dikembalikan tahun 72, disimpan di Perpustakaan Nasional sekarang. Kemudian ada next, Mbak. Ini arca Praja Paramita, arca yang selalu dikaitkan dengan Kendedes, ibu dari raja-raja Jawa, seperti itu. Meskipun sebetulnya secara sejarah korelasinya masih menjadi pertanyaan, seperti itu, yang selama ini disimpan di Volkenkunde dan tahun 78 berhasil dikembalikan ke Indonesia dan menjadi masterpiece, koleksi masterpiece di Museum Nasional Indonesia, seperti itu. Lanjut. Kemudian ini ada 3 pusaka dari Pangeran Diponegoro. Ada pelana, ada tombak, dan payung yang dikembalikan beserta dengan arca Praja Paramita. Lanjut. Kemudian tadi seperti sudah saya katakan bahwa pada tahun 1894 tentara Kenil Belanda menyerang Puri Cakranegara. Mereka menjarah sekitar 230 kg emas dan 7.000 koin perak.
Dan itu banyak sekali perhiasan-perhiasan bertahta berlian dan batu mulia yang diambil oleh mereka, termasuk lontar, kemudian bagian dari bangunan, jadi semua dijarah oleh pasukan Belanda pada waktu itu. Jadi kesimpulannya tidak hanya benda, tidak hanya harta yang diambil oleh kolonialis Belanda waktu itu, tapi pengetahuan juga, pengetahuan dari masyarakat Lombok terutama dalam hal ini ikut dibawa karena banyak lontar-lontar berbagai macam bahasa, berbagai macam tulisan, berbagai macam tema terkait dengan lontar tersebut dibawa ke Belanda seperti itu. Dan hasil dari jarahan ini kemudian dijual dan dijadikan sebuah ya untuk membiayai janda-janda yang akibat korban dari peperangan di Lombok tersebut. Sebagian disimpan di Rijksmuseum, kemudian disumbangkan ke Volkenkunde di Leiden seperti itu, dan pada akhirnya bisa dikembalikan ke Indonesia. Lanjut, ini salah satu beberapa dari artefak tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat betapa indahnya kerajaan Lombok yang selama ini mungkin kurang terdengar di pendidikan sejarah di Indonesia gitu kan. Selama ini kita kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Ternyata kerajaan Lombok itu memiliki begitu banyak harta seperti ini. Itu di sebelah kanan itu adalah wadah tembakau untuk menginang, itu emas bertahta rubi, kemudian ada bros, berlian dan cincin pun dengan gagang-gagang keris yang bertahta emas dan batu berlian seperti itu. Lanjut. Ini keris tombak dari Pangeran Diponegoro. Lanjut. Kemudian ini yang Delft pada tahun 2019, dan di sini juga dikembalikan satu pustaka Batak, Mas. Jadi ada juga dikembalikan dari Delft ke Museum Nasional waktu itu. Oke, lanjut. Ini keris dari keris Nogosiluman, pusaka Pangeran Diponegoro yang kemudian kami pamerkan waktu itu pada tahun 2020 bertajuk Pamor Sang Pangeran. Lanjut. Ini arca-arca Singosari yang tahun kemarin dikembalikan ke Indonesia. Ada Ganesha, ada Nandi Swara, kemudian Mahakala dan Durga Suramardin. Terus lanjut. Lanjut saja Mbak. Ini jarahan Lombok yang tahun kemarin dikembalikan, jadi Bapak Ibu bisa lihat selain perhiasan, selain ini juga dibawa juga lontar, ada selop, ada panel-panel unsur dari bangunan dan lain sebagainya. Lanjut, ini diantaranya itu keris kelungkung salah satunya. Lanjut. Tahun 2024 ini baru beberapa minggu yang lalu sudah kembali sekitar 288 koleksi atau artefak ke Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional dan akan dipamerkan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 15 Oktober ini Museum Nasional kembali dibuka untuk umum. Lanjut. Ini kita skip saja bagaimana proses perjalanan si artefak tersebut. Terus Mbak, terus aja, biar cepat. Terus lanjut saja, skip. Ini hanya proses-proses saja. Nah ini penanganan yang menjadi sebuah pertanyaan, seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Selama ini, apakah Indonesia dalam hal ini Museum Nasional sudah siap untuk menyimpan benda-benda yang sangat berharga ini? Bahkan ada selentingan simpan saja di sana biar aman, biar terawat, di sini tidak terawat. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kami tentunya sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintah untuk si artefak tersebut dikembalikan sehingga menjadi kewajiban kami di museum untuk memelihara benda-benda tersebut. Apa yang sudah kami lakukan, lanjut, yaitu sudah mempersiapkan tim penjemputan dan secara SOP sudah kami lakukan, jadi tidak ada benda-benda yang tertukar dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian ya tim handling juga sudah kami bentuk,
terdiri dari dua unsur, ada yang dari Belanda, ada yang dari Indonesia, seperti itu. Lanjut. Nah, penerimaan yang jelas kami sudah memiliki Bapak Ibu sumber daya manusia yang cukup mumpuni yang bisa dipertanggungjawabkan untuk untuk merawat si artefak-artefak tersebut. Jadi kami punya konservator handal, kami punya juga fasilitas, bisa di next Mbak. Fasilitas untuk menyimpan, kami punya 2 tempat storage, yaitu di Museum Nasional sendiri di Medan Merdeka Barat, di Bilangan Monas, kemudian ada di sekitar Taman Bini yang sudah dilengkapi oleh berangkas-berangkas yang cukup canggih dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi yang hanya bisa buka berangkas ini hanya register saja, hanya orang-orang yang terkait pendataan seperti itu, yang lainnya tidak bisa buka, jadi hanya orang-orang tertentu. Sehingga benda-benda tersebut insya Allah aman dalam ruang simpan seperti itu. Selain kita juga masih dalam proses penyempurnaan terkait dengan pengamanan di ruangan pameran, seperti itu. Lanjut. Ini sudah kami buat juga SOP dalam penanganan koleksi, sarana dan prasarana juga seperti lab, kemudian ruang pamer yang dilengkapi oleh dehumidifier atau pengatur kelembaban dan lain sebagainya sudah kami lengkapi. Lanjut. Nah, selain itu juga kami tentunya mempublikasikan, jadi setiap benda yang datang ke Indonesia dalam beberapa minggu atau bulan itu segera kami pamerkan untuk masyarakat ketahui tidak hanya proses tapi kebesaran bangsa Indonesia pada masa lalu tersebut melalui artefak-artefak peninggalannya, seperti itu. Lanjut. Jadi demikian mungkin paparan singkat, mohon maaf kalau ada salah kata, dan ini yang terpenting yaitu repatriasi itu bukan hanya mengembalikan benda saja, tapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebesaran bangsa Indonesia pun dikembalikan ke bumi pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Budiman. Terima kasih. Dari lintas perspektif, 3 narasumber sudah menyampaikan bagaimana institusi mereka atau bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi mereka kerja dalam proses perawatan. Dan di sesi berikutnya akan ada, ya, kita akan ada interaktif session, membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja karena ada keterbatasan waktu. Jadi kami mohonkan yang ingin mengetahui atau ingin bertanya dapat mengacung atau raise up gitu. Monggo silahkan kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada 1 bisa mengangkat tangan, ya. 1 penanya, kemudian oke, kita mulai dengan 1 penanya dulu. Mohon memperkenalkan diri dan berafiliasi dengan institusi atau dari institusi mana. Silahkan. Ya, terima kasih. Salam budaya. Saya Miko. Saya dari komunitas Wayang Merdeka, Mas. Bahagia ya, repatriasi sudah terjadi, rematriasi dibangun. Cuman yang kalau memori kita, memori saya pribadi dengan museum patung Museum Arca Solo itu dijual sama kepala museumnya, malam-malam didatangkan patung dari Muntilan yang sudah diantikan, malam mobil datang, lalu yang asli sudah dikeluarkan, malam itu pula dimasukkan yang patung palsu tapi sudah diproses antik itu. Dan meninggal yang melaporkan, itu satu hal. Lalu museum yang Jogja ini dekat alun-alun itu, Sasono, lupa saya. Itu juga konon yang apa itu topeng emasnya itu juga hilang. Lalu tiba-tiba berita museum terbakar. Saya apakah tidak boleh berprasangka tidak buruk ya, tapi mungkin agak buruk loh gitu loh Mas. Karena apa? Kalau infrastruktur oke,
peralatan di dalamnya AC dan macam-macam oke, SDM oke, tapi nek mentale tetap maling. Ini PR Mas. Kita udah kehilangan toladan. Siapa yang kita toladani bangsa ini? Semua ilmu tentang kealakan dari agama, dari culture, kebijaksanaan semua ada. Tapi siapa yang kita toladani bangsa ini? Ini masalahnya yang saya agak takut tentang pulang itu, barang-barang itu. Saya termasuk yang bilang, enggak usah pulang dulu dah, mental kita belum siap itu. Mungkin gitu aja, maaf saya kalau agak kasar. Terima kasih. Terima kasih Pak Miko. Ya, ada lagi sebelum saya, monggo Mbak Alia. Penasaran soalnya. Selamat pagi semua, terima kasih sekali untuk 3 pemaparan pagi ini yang saya kira menunjukkan bagaimana mengarsipkan atau upaya-upaya membaca arsip dan membangun ulang narasinya itu bisa dikerjakan baik oleh warga sendiri, komunitas, kolektif, tapi pada saat yang sama juga ada tanggung jawab negara dalam persoalan seperti ini. Saya tadi tertarik ya dengan ide bahwa repatriasi itu bukan sekedar upaya mengembalikan objek-objeknya atau kemudian juga membangun sistem untuk merawat, untuk menyimpan, untuk mempresentasikan ulang objek ini untuk masyarakat kita sendiri. Jadi persoalannya bukan sekedar pada sense of belongingnya, bahwa kita mengklaim dan mereklaim ownership kita atau rasa memiliki kita atas objek-objek itu, tapi yang saya kira juga penting untuk diperjuangkan itu bagaimana kita bisa membaca ulang sejarah dan narasi objek berdasarkan pandangan kita sendiri gitu ya. Karena ketika kemudian objek itu sudah dipresentasikan di berbagai museum di dunia dan dibangun dalam narasi yang bagaimanapun dia bias kolonial dan white gaze gitu, saya kira upaya untuk meretas penulisan ulang ini menjadi sangat penting gitu. Tadi Mbak Agni menunjukkan contoh gitu ya, bagaimana arsip warga dia bisa jadi bahan yang sangat berguna untuk bisa membangun ulang narasi. Jadi kalau saya melihat persoalan pengembalian artefak-artefak ini pada akhirnya juga berujung pada upaya mendekolonisasi sejarah gitu. Dan apakah dalam konteks kerja Museum Nasional ini juga menjadi prioritas, jadi tidak hanya perawatannya tetapi upaya membangun ulang sejarah yang saya kira dari contoh-contoh komunitas baik kawan Pustaha maupun Museumnya Hlasen menunjukkan bahwa cerita warga, narasi warga, ingatan warga, apa yang disimpan oleh warga itu harus dipertimbangkan menjadi bagian penting dari upaya untuk melakukan dekolonisasi sejarah. Itu aja bisa dijawab oleh semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alia. Mungkin saya mulai dengan 2 pertanyaan dulu, dan pertanyaan secara spesifik memang ditujukan ke Mas Budiman terkait tadi tentang bagaimana kemudian menyiapkan sistem keamanan dan mentalitas terkait dengan proses repatriasi yang saat ini sudah berlanjut, dan dari Mbak Alia berkaitan dengan bagaimana upaya membaca kembali kerja-kerja reinterpretasi ulang dari narasi yang sudah dibangun oleh dunia. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan pertama memang agak pelik sih sebetulnya, jujur. Karena terkait dengan mental, mungkin terkait dengan prasarana dan prasarana kita bisa usahakan. Tentunya pembangunan SDM pun demikian, termasuk terkait dengan mental, memang ini perlu kerja bersama gitu loh, tidak hanya institusi pemerintah dalam hal ini museum. Cuma dari segi kami, Bapak Ibu, dengan tanggung jawab ini merupakan sebuah tantangan tentunya buat kami untuk segera memperbaiki diri, baik itu memperbaiki kualitas SDM maupun prasarana dan prasarana seperti itu. Kejadian-kejadian kemarin tentunya menjadi pembelajaran, terutama kejadian di Museum Nasional itu menjadi pembelajaran bukan hanya untuk Museum Nasional, Bapak Ibu, tapi untuk dunia permusiuman di seluruh Indonesia. Seperti itu, betapa hal-hal sepele itu menjadi sebuah hal besar apabila kita tidak aware terhadapnya seperti itu. Dan insya Allah
Dengan struktur baru yang sudah diusahakan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Kebudayaan, yaitu menggabungkan museum-museum di bawah Dirjen Kebudayaan menjadi satu wadah seperti itu dalam naungan museum dan cagar budaya, sehingga ini menjadi lebih bisa menjadikan sebuah perbaikan yang masif seperti itu. Jadi kemudian terkait tadi menjawab Mbak Alia, ya dekolonisasi tentunya sedang kita gaungkan, Mbak, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, baik itu stakeholder di museum sendiri, baik maupun stakeholder yang ada di luar, kita bisa bekerja sama untuk kembali membaca dalam perspektif bangsa Indonesia, tinggalan-tinggalan atau artefak-artefak yang baru dikembalikan ini, seperti itu. Tentunya di bawah naungan Indonesian Heritage Agency ini kita akan lebih terbuka terhadap masyarakat yang ingin berkontribusi, tentunya melakukan riset, melakukan apapun itu sebetulnya dalam sebuah naungan kolaborasi yang ya tentunya yang sah seperti itu. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Mungkin bisa ditambahkan terkait tadi upaya-upaya untuk membaca kembali pada arsip-arsip yang baru saja ditemukan seperti yang disampaikan Mbak Alia. Monggo, mau Mas Sopandu dulu. Mungkin sedikit tadi merespon Mas Miko, ya, itu memang sangat dilematis. Di komunitas kaum pustaha itu sering dibicarakan, terus kalau sudah pulang, memang kita sudah siap, mental kita sudah siap. Tapi di satu sisi, tapi memang karena fakta tadi ya, ada pencurian dan segala macam. Tapi di satu sisi, menurutku isu ini juga sedang dikonstruksi oleh mereka gitu. Bagaimana kita supaya tidak siap gitu. Jadi kami melihat dari sisi yang lain ya, bahkan contohnya tadi memang pernah Uli Kojok mengatakan bahwa sebenarnya ini konteksnya manuskrip Batak ya. Manuskrip Batak itu tempat penyimpanannya kalau di Museum Nasional itu sudah sangat mumpuni gitu. Tapi kenapa yang bertebar di masyarakat itu lah kalau pustaha ini pulang emang sudah ada yang bisa museum yang mumpuni gitu. Nah ini menurutku sedang dikonstruksi juga supaya mental kita tidak siap gitu. Jadi ini perlu kita baca dari sisi yang lain gitu sih mengenai hal itu. Tapi karena memang tadi ada faktanya ya memang ya ada kayak pisau dua belah mata itulah. Itu sih tentang produk, iya benar. Kawan pustaha itu kita melihat pustaha ini tidak melulu hanya bagaimana leluhur dulu membuatnya, pengetahuan-pengetahuan yang lama bagaimana tersimpan. Kita mencoba melihat ini dari inovasi-inovasi baru, menjadi produksi pengetahuan baru. Apa yang bisa kita bikin dari pustaha ini? Contohnya salah satu teman kami bernama Ibet Lubis, dia membuat kebetulan dia di tekstil diisi, dia membuat aksara Batak yang diambil dari Pustaha Naga Padoha, pustaha terbesar yang saat ini ada di Tropen Museum, sekitar 15 meter kalau dipanjangkan. Salah satu halamannya itu kalau nggak salah halaman sekitar 70-an, dia membuat aksaranya itu di fashion, di baju, memang tekniknya batik, kebetulan dia belajar batik juga. Jadi itu kan merupakan salah satu respon untuk menjadi produksi pengetahuan baru gitu. Tidak melulu misalnya karena di pustaha itu kebanyakan misalnya astronomi, ilmu perbintangan, ilmu perkara dalam Batak, tidak melulu kita hanya memandang itu dari sisi itu gitu. Kita harus melihat dari berbagai macam cara, apalagi dari latar belakang ketarikan anak muda kan sekarang cukup beragam gitu. Jadi kita respon aja dari ketertarikan kita masing-masing. Gitu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Silahkan Mbak Agni. Baik, saya senang sekali mengagumi kedua tokoh ini nih ya tadi. Wah, Museum Nasional juga teman dari Kala Pustaka. Jadi kalau yang kami hadapi pertama bagaimana menyimpan gitu ya.
jelas kami kurang karena memang kami komunitas kecil, museum sedang menuju proses register gitu ya, sehingga memang benar-benar kami nol gitu. Tetapi dengan semangat kolaborasi banyak sekali yang membantu kami untuk merawat benda-benda itu. Termasuk repatriasi yang kami alami adalah kembalinya beberapa kain kuno Lasem 1900 gitu ya, atau 1800 akhir kembali pulang kampung. Yang tadinya ada di pasar-pasar Sumatera gitu ya, dia pulang kampung. Dan ini bertepatan dengan kami mengkaji arsip jaringan dagang batik Lasem, kok yang dilalah pulang kampungnya barengan gitu dengan memori kolektif bangsa. Nah ini menjadi sebuah semangat baru ketika narasi itu juga digaungkan ya untuk warga lokal, untuk teman-teman kami. Karena jujur di Lasem sendiri, rekan-rekan pengusaha batik Lasem, warga, anak-anak muda dan lain, Pemkap ya, kehilangan memori cerita batik Lasemnya, cerita tentang nilai-nilai yang ada dalam batik, akulturasinya, keberagaman dalam selembar kain batik 3 negeri itu bahkan jarang gitu ya. Nah narasi ini yang kemudian dibangun dan bagaimana membuat itu menjadi kontekstual dengan masa kini. Teknik batik apakah kita bisa mengembangkannya gitu ya, atau kembali ke yang masa lalu, atau jangan-jangan sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang malah tidak mempertahankan budaya itu gitu loh. Dengan teknik batik yang beragam malah justru kita tidak melestarikan batik itu sendiri. Nah ini kemudian yang menjadi PR besar sebenarnya, bagaimana repatriasi tadi ya, baik yang batik-batik Lasem ini bisa kontekstual dengan masa kini dan juga bisa merespon kejadian-kejadian alam yang kami alami gitu ya, sungai yang mengering gitu, air baku yang udah berkurang, dan semua aktivitas batik itu ada di dalam konteks ekosistem ini gitu. Karena seperti Bapak Ibu, Mbak-mbak Mas ketahui, tentu kalau batik memerlukan air yang sangat banyak ya untuk prosesnya. Nah kami kehabisan air baku saat ini, dari mana asalnya? Nah ini kemudian diperjuangkan melalui narasi-narasi yang dibentuk oleh rekan-rekan komunitas, dan saya senang mungkin salah satunya adalah ekspresi seni kali ya, seni-seni modern yang kemudian bisa lebih dekat ke masyarakat. Bahkan seni tradisional pun sekarang menjadi PR di Lasem, bagaimana kita kembali lagi mengenal wayangnya, mengenal gamelannya, mengenal repertoar lama, kemudian bagaimana itu mengkontekskan dengan modernitasnya, sehingga anak-anak muda, generasi muda yang sekarang di Lasem ini, generasi mudanya memilih banyak yang keluar sekarang. Nah bagaimana kemudian PR-nya kami dengan aktivitas kebudayaan di Lasem bisa membuat mereka memilih Lasem untuk pilihan pertama untuk pulang, tidak pilihan terakhir. Mungkin itu Mas dari kami. Ya, terima kasih Mbak Agni. Boleh tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Tepat pukul 11, izinkan saya sedikit menarik benang merah bahwasanya kerja-kerja pelestarian ini menjadi salah satu upaya untuk merawat ingatan. Mereka bekerja dalam konteks kronologis dan sejarah untuk bisa menghadirkan identitas hari ini. Kalau boleh mengutip dari tulisan Kunto Wijoyo, dengan sejarah kita belajar jatuh cinta, dan semoga ini menjadi sebuah upaya untuk kita kembali pada jatuh cinta kepada Indonesia kita, Ibu Pertiwi kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber, dan saya akhiri sesi pertama ini, diskusi terkait dengan konservasi arsip dan perawatan budaya di Seminar Katulistiwa, dengan penuh rasa bangga mengantar ketiga narasumber menyampaikan sesinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Bapak Ibu, demikian rangkaian diskusi panel pertama. Berkenan Bapak dan Ibu dari narasumber dan juga moderator untuk tetap berada di panggung untuk berfoto bersama. Mohon maaf, mohon izin fotografer meminta untuk di depan panggung. Jadi sesi berfoto bersama akan dilakukan menghadap ke layar dan dengan background para audiens yang luar biasa hadir pada pagi hari ini.